Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua yang saya banggakan dan saya cintai, dan juga yang sholih-sholihah. Materi hari ini, pendidikan agama Islam dan budi pekerti, adalah meneladani keberanian Nabi Shaleh alaihi salam. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semua yang saya banggakan dan saya cintai, yang pertama adalah kisah Nabi Shaleh alaihi salam. Nabi Shaleh alaihi salam diutus Allah kepada kaum Samud. Peninggalan kaum Samud masih bisa dilihat sampai saat ini. Peninggalan kaum Samud disebut dengan Madain Shaleh. Saat itu kaum Samud hidup makmur. Mereka tinggal di tanah yang subur. Hewan ternak mereka gemuk dan beranak banyak. Bangunan rumah mereka sangat besar dan megah. Akan tetapi kemakmuran membuat kaum Samud melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum Samud tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kaum Samud justru menyembah berhala dan meninggalkan sesembahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Shaleh kepada kaum Samud. Nabi Shaleh alaihi salam mengingatkan kaum Samud untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Shaleh alaihi salam mengingatkan kaum Samud untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Shaleh alaihi salam mengingatkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memakmurkan mereka. Jika mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menimpakan azab kepada mereka. Kaum Samud tidak menerima seruan Nabi Shaleh alaihi salam. Kaum Samud secara terang-terangan menolak seruan tersebut. Akan tetapi Nabi Shaleh alaihi salam tidak pernah untuk menyerah. Nabi Shaleh tetap berdakwah kepada kaumnya. Kaum Samud ingkar janji. Suatu hari kaum Samud mendatangi Nabi Shaleh alaihi salam. Kaum Samud meminta Nabi Shaleh alaihi salam membuktikan keagungan Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum Samud meminta
agar Nabi Soleh alaihi salam memohon kepada Tuhannya untuk mengeluarkan unta betina dari dalam batu. Kaum Samud berjanji apabila permintaan itu dipenuhi, mereka akan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Soleh alaihissalam memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar menciptakan seekor unta betina dari dalam batu. Tidak lama kemudian seekor unta betina yang sedang mengandung keluar dari batu besar. Kaum Samud terperangah. Kaum Samud tidak percaya melihat kejadian itu. Beberapa orang dari kaum Samud akhirnya beriman kepada Allah. Akan tetapi sebagian besar orang dari kaum Samud tetap tidak beriman. Mereka masih mengingkari janjinya. Kaum Samud memerah air susu unta betina itu. Air susu unta betina itu tidak pernah habis walaupun semua orang memanfaatkannya. Karena benci dan dengki, kaum Samud membunuh unta betina. Mereka berkata, "Wahai Soleh, untamu telah kami bunuh. Coba datangkan azab yang dapat menimpa kami seperti yang telah kamu katakan." Nabi Soleh alaihissalam berkata, "Wahai kaumku, sungguh aku telah menyampaikan amanat Tuhanku kepada kalian. Aku telah menasihati kalian. Akan tetapi kalian tidak mempercayai aku. Ingatlah, azab Allah akan menimpa kalian." Atas perintah Allah, Nabi Soleh beserta pengikutnya meninggalkan kaum Samud. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menimpakan azab kepada kaum Samud. Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan gempa bumi yang dahsyat. Kaum Samud akhirnya mati bergelimpangan. Itulah kisah Nabi Soleh alaihissalam. Kemudian hikmah kisah Nabi Soleh alaihissalam. Yang pertama adalah berani berbuat baik dalam segala hal. Yang kedua, tidak berputus asa untuk mengajak kepada kebaikan. Yang ketiga, berani mengajak teman untuk berbuat baik. Yang keempat, terus-menerus berusaha dan berdoa kepada Allah agar diberi kebaikan. Yang terakhir, tidak merusak ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah hikmah kisah Nabi Soleh alaihissalam. Jika anak-anakku ingin membaca cerita-cerita tentang Nabi Soleh, diabadikan oleh Allah di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 73 sampai 79. Quran surat Al-Hud, Quran surat Hud ayat 61 sampai 68. Dan Quran surat Al-Qamar ayat 23 sampai 32. Silakan anak-anakku untuk membuka Al-Quran, cari Quran surat Al-A'raf, surat Hud, surat Al-Qamar, agar kalian tambah yakin bahwa cerita ini benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala.